Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islami Twinda, masih membahas tema kita pagi hari ini tentang dahsyatnya tangisan seorang wanita. Nah, sekarang kita mau coba lanjut lagi nih, menyambung pertanyaan tadi nih, bicara masalah tentang laki-laki dan perempuan. Ini yang berkaitan dengan saudara. Banyak orang yang nggak akur nih antara laki-laki dengan perempuan, saudara laki-laki dengan perempuannya. Sering saudara perempuan yang nangis, sekarang saudara laki-lakinya. Nah, sekarang kita pengen tahu apa saja nih keburukan yang dapat timbul ketika seorang perempuan menangis atau karena merasa disakiti oleh saudara laki-lakinya. Lalu apa yang sebaiknya kita lakukan sebagai perempuan ya? Maksudnya sebagai perempuan, bukan kita. Kita kalau saya kan laki-laki ya. Mas Fadli Iya perempuan. bukan ya. Sebagai saudara laki-laki jika terlanjur saling sakit atau menyakiti nih. Nah, satu sama lain mohon penjelasannya Ustazah. Terima kasih izin para guru. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang pertengkaran antara saudara, adik dengan kakak, apalagi saudara kandung itu adalah hal yang biasa dan wajar. Kalau dalam istilah psikologinya disebutnya sibling rivalry. Jadi permusuhan atau pertikaian berantem antar dua saudara kandung. Baik itu laki-laki dengan perempuan ataupun laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan ya. Jadi apakah ini hal yang wajar? Wajar saja. Kalau berantem apalagi masih kecil. Berantem saling ejek-ejekan, saling meledek dan lain sebagainya itu adalah bumbu-bumbu dalam kehidupan anak-anak ketika itu. Jadi orang tua kalau anaknya sedang berantem jangan dipilih salah satu. Oh kamu kakaknya ya, kamu tanggung jawab sama adik kamu. Ngalah dong ngalah, tidak seperti itu. Kakak akan merasa bahwa ketika ada adiknya posisinya tergeser. Begitu juga dengan adiknya. Kamu ya sebagai adik coba hormat sama kakaknya dan lain sebagainya. Jadi di sini ada pilih kasih. Seorang ibu bagaimana dia bisa melerai keduanya, begitu juga ayah bisa lebih bijak melerai keduanya. Karena anak yang bertengkar itu sudah biasa, apalagi menangis. Nah perempuan cenderung kalau bertengkar menangis. Beda dengan laki-laki. Mas Fadli sama Mas Fadlan, Iya. kalau bertengkar itu masih kecil dulu pasti bukan pakai omongan kan? Iya. Tapi kalau anak cowok itu biasanya lebih ke pakai fisik gitu ya. Tapi habis itu baikannya cepat. Berbeda dengan perempuan, perempuan itu bertengkarnya bukan dengan fisik melainkan dengan ucapan. Tapi damainya lama. Karena mainnya bukan fisik tapi hati, perasaan. Pakai perasaan. Ya udah diam-diaman dan lain sebagainya. Nah, di sini Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Jawazir mengatakan bahwa salah satu bentuk memutus tali silaturahim adalah orang-orang yang tidak mau lagi berhubungan baik. Orang-orang yang tidak lagi mau melakukan hal yang biasa dilakukan. Jadi biasanya kita sama saudara saling WhatsAppan, saling kirim-kiriman surat, saling memberi hadiah, tapi karena jarak yang jauh dan alasan lainnya sehingga tidak lagi melakukan kebiasaan tersebut, memutus tali silaturahim. Karena ada pertengkaran yang sepele memutus tali silaturahim. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Ya udahlah, sebaik-baik orang itu kalau udah punya masalah pasti kembalinya sama keluarga lagi. Ada istilah mengatakan kalau kita seberat apapun berantem sama adik kakak kita pasti baikan. Beda kalau sama orang lain. Suami sama istri ada mantan suami, mantan istri. Tapi nggak ada yang namanya mantan adik, mantan kakak, mantan orang tua, mantan anak. Karena semuanya adalah satu kesatuan yang harus saling bersinergi dalam memberikan kasih sayang seperti itu. Jadi Masya jangan pernah Allah. dendam sama Ini saudara sendiri. kadang-kadang gitu ya kan, orang tuh kadang-kadang suka nggak bisa ngelihat. Padahal sebenarnya kadang-kadang kan yang namanya berantem saudara ini masih wajar. Masih sifatnya wajar, lumrah. sifatnya lumrah. Habis dia ngomong-ngomong segala macam berantem, habis itu dia akur lagi. Apalagi main tinggal lagi. satu rumah kan. Saya 13 bersaudara. Nah, Iya. Hidup bersama kami 9 bersaudara. Karena yang berapa itu meninggal. Dan pesan ibu saya, karena single parent, kan Iya. meninggal ayah saya. Tahu nggak apa pesan ibu saya? Biar kau cuci seluruh air laut yang ada di dunia ini, tidak akan bisa memisahkan antara saudara dengan saudara. Masya Allah, Masya Betul. Allah. Jadi kita dilarang untuk tidak, artinya bersinggungan sama keluarga. Iya. Ya, tapi